Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lil Islam wa syarafna bil intisab ila hadhil harakatil islahiyah, harakatil Muhammadiyah. Assalatu wassalam ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Abang kakak dimanapun berada, pada kesempatan kali ini izinkanlah kami menyampaikan sepenggal ilmu yang bertemakan sukses dalam pendidikan Ramadan. Ramadan? Apa sih itu? Ramadan adalah ruang dan waktu yang Allah berikan kepada kita untuk kita meningkatkan kualitas diri dan amal solih. Ramadan memiliki tujuan, yakni takwa. Sebagaimana termaktub dalam surat Al-Baqarah ayat 183, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Takwa itu apa sih sebenarnya? Takwa ini sebenarnya memiliki banyak definisi oleh para ulama. Tapi definisi paling sederhana adalah sami'na wa ata'na. Takwa paling tidak memiliki 3 tujuan. Yang pertama, takwa secara personal, sosial, dan meningkatnya rasa syukur yang dimiliki oleh seorang hamba. Takwa secara personal adalah meningkatnya kualitas dan kuantitas ibadah seseorang. Ringannya hati untuk beramal solih. Sehingga ketika kita melaksanakan sholat, di dalamnya ada kehusuan, kenikmatan dalam beribadah. Sebagaimana termaktub dalam surat Al-Baqarah, Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Takwa secara sosial atau yang kedua, kesuksesan seseorang dalam ketakwaan tentu tidak hanya dirasakan oleh dirinya sendiri, tetapi juga orang-orang di sekitarnya. Misalnya, ringannya hati seseorang untuk membantu orang-orang di sekitarnya. Meningkatnya sedekah, meningkatnya atau ringannya berzakat, ringannya berkurban. Bagaimana dia berfastabiqul khairat sehingga dia bisa mencapai derajat orang-orang mukmin sebelumnya. Karena tujuannya bukan lagi tentang dunia tapi tentang akhirat. Seperti itu. Ketika seseorang sudah memiliki ketakwa secara personal dan secara sosial sudah bagus, habun minannasnya dan habun minallah sudah baik, maka adanya peningkatan rasa syukur. Yang ini tidak terjadi dalam pelafatan alhamdulillah saja, tetapi bagaimana kita menggunakan mata ini untuk melihat yang baik, mendengarkan yang baik. Kita menggerakkan anggota tubuh ini semata-mata untuk beribadah, untuk meningkatkan kualitas kita di hadapan Allah, bukan lagi tentang manusia gitu. Lalu, apa korelasi antara pendidikan Ramadan dengan kehidupan kesuksesan seseorang gitu? Dalam beberapa teori habits mengatakan habits seseorang terbentuk minimal 30 hari. Dan ini terjadi bulan Ramadan yang kita lakukan kurang lebih 29 sampai 30 hari. Dan ini berpotensi membentuk kebiasaan atau habit seseorang. Jika pada lingkaran bulan Ramadan kita terbiasa melaksanakan amal solih, hati kita ringan untuk meningkatkan ketakwaan kepada Allah, maka harapannya ketika kita keluar dari bulan Ramadan adalah kita terbiasa gitu. Kita terbiasa meningkatkan potensi diri kita. Kita terbiasa memaksimalkan waktu yang kita miliki. Kita terbiasa disiplin dengan waktu. Misal, ketika bulan Ramadan kita memaksimalkan. Pokoknya jangan sampai adzan itu kita posisi masih leha-leha aja gitu. Kita posisi adzan itu sudah di atas sajadah misal. Maka, jika kita terbiasa 5 kali, dikalikan 30 hari, insya Allah akan terbentuk kedisiplinan. Dan ini nggak mungkin terjadinya keterlambatan dalam dunia kerja atau mungkin ketika kita sekolah. Gitu. Harapannya seperti itu. Jadi ketika kita berhasil dalam Ramadan, maka potensi besar untuk kita mendapatkan keberhasilan dalam kehidupan. Lalu bagaimana caranya untuk kita sukses dalam Ramadan? Mungkin ada beberapa cara, yakni perbanyak doa. Minta sama Allah supaya hati kita diringankan sama Allah untuk beribadah. Hati kita untuk terpaut dalam nilainya ketaatan. Yang kedua, target. Target di sini adalah target semampunya kita. Bukan pandang orang lain. Misal kita mampunya sehari itu qiraah atau membaca Quran itu 3 lembar per harinya. Coba kita bikin target-target ini. 10 hari pertama Ramadan, fine. Kita pakai kebiasaan kita. Qiraah sehari 3 lembar. Tapi 10 hari kedua dan ketiga tentu kita harus menambah. Setelah adanya target, maka kita harus berkumpul dengan orang-orang solih. Kenapa? Karena orang-orang yang solih, lingkungan yang baik akan mempengaruhi kehidupan kita. Seperti itu. Mungkin demikian sepenggal ilmu yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi abang kakak di rumah. Begitu pula dengan saya pribadi.
Kurangnya minta maaf dan lebihnya dari Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.